Kasus dugaan penganiayaan terhadap wartawan di Kabupaten Toba kembali memicu keprihatinan terkait kebebasan pers di Indonesia. Redaktur Suara Keadilan News ID Sumut sekaligus penasehat DPC PJS Toba, Castel Siahaan, mengecam keras lambannya penanganan kasus oleh pihak kepolisian. Kekerasan ini bukan hanya menyerang individu wartawan, tapi juga kebebasan pers. Polisi harus segera menangkap pelaku, ujar Castel dalam pernyataannya, Selasa, 24 Juni 2025. Untuk hari ini Pak, tadi untuk menanggapi bagaimana tanggapan Bapak untuk kegiatan hari ini di Polres Toba untuk laporan, menindaklanjuti laporan penganiayaan teman kita wartawan yang sampai saat ini belum ada jawaban hasil dari Polres Toba. Oke, jadi saya memberikan tanggapan yang pertama, kita sangat menyesalkan terjadinya penganiayaan itu. Artinya kita sebagai orang-orang yang peduli kepada pemberitaan dan pers mengutuk keras tindakan yang dilakukan oknum terlapor itu yang menganggap dia bisa melakukan semua seolah-olah kebal hukum lalu menganiaya secara ramai-ramai. Itu kita kutuk keras. Dan kita sangat menyesali ketika ada lagi orang-orang yang mengganggu bahkan mencederai tugas mulia seorang wartawan untuk meliput berita. Itu yang pertama. Yang kedua, hingga detik ini kita tetap percaya kepada kinerja kepolisian dalam hari ini Polres Toba akan profesional. Dan ini jelas-jelas sudah melanggar hukum. Maka secara logika, akal sehat saja, itu pelaku harus ditindak juga, harus diberikan sanksi hukum. Artinya kita harapkan Polres menjaga itu dan melaksanakan itu dalam waktu secepatnya. Yang ketiga, kepada rekan-rekan wartawan kita himbau, seluruh pegiat media kita himbau untuk solid seperti yang kita lakukan tadi itu, untuk menunjukkan soliditas dan kepedulian kepada rekan seprofesi. Karena tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini akan terjadi lagi. Karena apa? Masih banyak praktek-praktek ilegal yang berlangsung di daerah khususnya di Toba. Jadi hal-hal seperti ini sangat potensial terjadi lagi. Karena itu kita harapkan, saya sebagai penasihat di Pro Jurnalis Media Cyber Toba, utamanya PJS Toba dan umumnya seluruh wartawan, ayo solid. Satu orang yang diganggu, kita tunjukkan kepedulian. Tidak boleh ada wartawan dan pegiat sosial media yang diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang ilegal seperti tadi. Itu harapan kita kepada rekan-rekan. Untuk pesan ketum PJS yang paling keras mengutuk keras aksi pengeroyokan ini bagaimana? Ya, jelas. Beliau langsung menelepon Ketua DPC Toba, dalam hal ini Bung Berlin Merpau, supaya betul-betul intens mengatensi persoalan ini. Dan mereka monitor. Tadi juga mereka langsung komunikasi apa hasil dari Polres. Jadi kita ini link. Nah, sampai saat ini kita beri dulu kepercayaan kepada Polres Toba untuk melakukan kerja. Kita lihat 2-3 hari ini. Siap. Seperti itu, Pak. Sementara itu, pihak Polres Toba melalui Ibtu Erikson Dehutauruk menyatakan bahwa laporan telah diterima dan penyelidikan tengah berjalan. Surat perintah tugas sudah kami keluarkan. Jika alat bukti mencukupi, pelaku akan segera dijemput, ujarnya. Dari Toba, Sumatera Utara, Agus Aktual Online melaporkan. Titik-titiknya, ya, surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan. Nanti di situ akan kita penuhi baik itu dari bukti-bukti, petunjuk-petunjuk dan hasil visum ya. Kemarin kayaknya di visum ya, Bapak ya. Nanti setelah itu tercukupi semua dua alat bukti itu pasti, saya pastikan saya akan jemput pelakunya. Ya, itu pasti ya. Tapi mohon kerjasamanya untuk terkait penanganan ini, kita nggak boleh berasa busuk karena memang kita diatur dengan undang-undang, aturan atau peraturan dalam penyelidikan dan penyidikan. Nanti pun terkait progresnya nanti mungkin saya bisa nanti komunikasi dengan Humas ataupun nanti disampaikan beliau nanti sampai mana progresnya, kami akan update seperti itu. Saya sepakat. Tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku yang merasa hebat, yang merasa tidak tersentuh hukum seperti itu. Saya sama teman-teman. Iya, bagaimana perasaan seorang teman di ini
dikeroyok ya. Kalau satu lawan satu is oke mungkin ya, namanya laki-laki ya. Dulu waktu sekolah mungkin saya maaf, ini nggak apa-apa. Saya akan share pengalaman pribadi saya. Waktu saya SMA baru tamat, saya pernah dikeroyok satu kampung. Dalam artian saya nggak tahu salah saya apa, tapi memang mungkin orang nggak senang aja sama saya. Bayangkan satu kampung. Tapi Tuhan berkehendak saya dikeroyok itu bukan saya harus mati, tidak. Karena Tuhan yang menentukan, ya kan, nasib seseorang, langkahnya, nyawanya, nafasnya. Makanya saya sepakat, saya merasa, ini masih dulu nih. Tapi saya posisi dulu masih anak-anak sekolah. Saya sepakat ya. Mari nanti teman-teman juga nanti memberikan masukan kepada kita terkait kasus ini, itu sangat berarti bagi kami. Mungkin yang tiket yang lain-lain dari pertanyaan kayaknya hampir sama Pak. Sama. Tujuannya. Makanya saya rangkum aja terkait nanti statement saya sehingga nanti tidak ada persepsi lain-lain. Mungkin itu Pak. Bagi saya Pak, Toba ini marilah kita sama-sama jaga sehingga nanti adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kita.